Ya, baik Bapak Ibu sekalian semuanya, shalom terlebih dahulu ya. Senang sekali boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Saya Pendeta Yosua Yongki bersama istri saya Ibu Yongki ya. Kami tinggal di kota New York dan hari ini rencananya Ibu Gembala dari Bapak Ibu sekalian, Ibu Eli akan melakukan penerbangan dari Los Angeles ke kota New York ya. Tapi saya kaget, saya nampak tadi di layar ternyata Ibu Eli masih belum terbang karena di Los Angeles masih jam 6 sekian ya. Sementara di New York sudah jam 8.47 pagi. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan dengarkan kesaksian daripada Ibu Yongki. Apa di layar sudah nampak Ibu Yongkinya? Iya. Shalom saudara yang terkasih dalam Kristus. Dari keluarga saya yang gagal ya, di mana Pastor Yongki meninggalkan keluarga saya, kemudian saya waktu itu putus asa ketika ditinggalkan Pastor Yongki, di mana ingin mati rasanya ya. Jadi kemana-mana bawa koper, tapi nggak tahu arahnya mau kemana, saya enggak mengerti. Akhirnya saya pulang kembali. Ketika saya pulang kembali, saya cuma bisa berdoa dan berpuasa. Pikir saya mau puasa, enggak makan, enggak minum, sudah biar mati gitu ya. Tapi anak saya, papa mama saya tahu akan hal ini. Kemudian nelpon ke saya waktu itu dan katakan kepada saya bahwa keadaannya kamu ditinggalkan suaminya kamu saat ini itu hanya sementara. Tapi lihat nanti, suamimu akan kembali kepada keluargamu dan kamu bahagia. Dan anak saya yang pertama datang ke saya mengatakan, Mama, aku butuh Mama. Mama jangan mati Mama. Yaitu dari sana saya bisa bangkit kembali untuk untuk melangkah bagaimana saya dapat memelihara keluarga yang terpisah ini. Di firman Tuhan katakan, keluarga yang tercerai-berai itu akan runtuh. Tapi melalui kesatuan yang ada, maka keluarga itu akan pulih kembali. Tuhan Yesus sudah mengasihi saya. Awalnya saya tidak mengerti, untuk mengampuni suami saya yang sudah pergi dengan wanita itu, saya tidak mengerti. Saya timbul kebencian, mengapa seperti ini, saya kecewa. Tapi ketika saya berdoa, Tuhan memberikan kasih sayangnya kepada saya mendapatkan pelukan dari Tuhan. Dan Tuhan memberikan mimpi kepada saya. Dan saya terus mencari foto-foto di mana saya dalam keadaan bahagia. Dan saya kumpulkan foto-foto dalam keadaan bahagia. Ketika saya dapat mengumpulkan foto-foto ini, saya melihat foto-foto dalam keadaan bahagia, hati saya tenang. Saya tidak memikirkan Pastor Yongki tidak ada di samping saya, tapi saya melihat dulu keluarga saya senang, bahagia gitu. Saya memimpikan keluarga saya katakan sama Tuhan, Tuhan, saya percaya apa yang Tuhan persatukan tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Dan saya percaya keadaan yang seperti ini saya akan lihat kembali, bahkan keadaan saya akan lebih baik daripada saat-saat sekarang ini. Dan Yeremia 29 ayat yang ke-11 dikatakan bahwa rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan. Nah, waktu itu keadaan saya buruk, saya katakan, Tuhan, keadaan saya ini seperti ini hanya sementara. Karena rancangan Tuhan bagi keluarga Pastor Yongki itu bukan rancangan kecelakaan, melainkan hari depan yang penuh harapan. Di mana ketika saya berdoa, Tuhan memberikan hikmat kepada saya. Bukan saya memperkatakan keadaan yang ada, tapi memperkatakan firman Tuhan. Di mana dikatakan dalam firman Tuhan,
saya waktu itu kan nggak hafal akan firman Tuhan itu. Kemudian saya tulis di kertas kecil gini, kemana-mana saya bawa. Ketika pikiran saya, pikiran yang buruk terjadi, kertas ini saya ambil dan saya katakan, ya Bapak, engkau sekarang ini berkenan kepada keluarga Pastor Yongki supaya tetap ada di hadapan Tuhan untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Tuhan berkati akan diberkati untuk selama-lamanya. Saya katakan firman Tuhan. Jadi kemudian saya menulis firman Tuhan, mengontek firman Tuhan, dan saya taruh di tembok. Baik itu di tembok, di lemari es waktu saya, jadi kalau misalnya saya masak, saya bisa baca gitu. Jadi pikiran saya arahkan kepada yang rohani, bukan kepada keadaan yang buruk. Selalu saya katakan seperti itu, dan juga saya mengajak anak-anak saya untuk berdoa bersama-sama untuk mengampuni suami saya dan memberkati suami saya. Anak-anak waktu pertama kali saya ajak doa itu lama sekali. Anak-anak doanya sebentar, tapi saya lama. Kemudian besoknya saya ajak doa, anak-anak pada enggak mau doa. Ya sudah, mama ajak yang berdoa gitu. Kemudian saya bilang, ya sudah, kamu ayo doa sama-sama yuk. Setelah doa sama-sama hanya sebentar, 3 menit sampai 5 menit gitu ya. Kemudian anak-anak saya suruh tidur dan saya melanjutkan untuk berdoa syafaat gitu. Kemudian Tuhan berikan saya puji-pujian melalui pujian yang ada, di mana dikatakan urapan Allah terjadi di tempat ini. Itu saya memuji Tuhan, mengatakan urapan Allah terjadi di tubuh Yongki. Allah hancurkan setiap belenggu dosa Yongki, sorak kemenangan terdengar di tubuh Yongki, terjadi urapan Allah. Itu saya sambil membayangkan di mana Pastor Yongki itu dapat melayani kembali. Itu mimpi saya. Dan saya setelah 4 tahun berjalan, di mana Pastor Yongki pulang tuh ada 3 kali untuk bersatu dengan saya, tapi kembali kepada wanita itu. Dan yang ketiga kalinya itu tidak kembali lagi ke wanita itu, tetapi Tuhan persatukan kembali di dalam satu atap, di mana keluarga kami dipulihkan kembali. Setelah dipulihkan kembali, tetap setiap hari itu kami berdoa bersama, bahkan ketika Pastor Yongki bersama-sama kami, Pastor Yongki juga sharing firman setiap hari. Dan di dalam 1 tahun lamanya, ketika Pastor Yongki tanya kepada anak saya, ketika Papa pergi meninggalkan kamu, kata-kata apa yang kamu katakan, di mana hatimu sakit itu mengeluarkan kata-kata apa gitu. Kemudian anak saya yang pertama katakan, aku benci Papa gitu. Sampai nangis, semuanya akhirnya nangis. Kemudian di sana ada pemulihan terjadi. Kamu benci Papa, kamu katakan apa waktu itu? Terus anak saya mengeluarkan kata-katanya kepada Pastor Yongki. Kemudian Pastor Yongki mengajak, ayo katakan, di mana kamu benci Papa, katakan kamu sayang Papa. Setiap kali itu, akhirnya anak saya bisa memeluk Pastor Yongki. Setelah pemulihan itu terjadi, 3 tahun kemudian Pastor Yongki mengatakan, saya mau melayani Tuhan kembali. Dimana kita ya tetap doa, kalau ini datangnya dari Tuhan, Tuhan teruskan. Ya, kemudian Pastor Yongki diundang untuk ke Amerika. Itu pun kita bergumul, karena saya sama Pastor Yongki aja yang ke Amerika. Anak-anak ada di Indonesia waktu itu. Tapi kemudian anak-anak mengatakan, Papa, Mama, enggak apa-apa pergi ke Amerika untuk melayani. Yaitu kemudian kita melayani berdua di sini ya juga butuh pergumulan ya. Ketika pergumulan terjadi, Tuhan memberikan kekuatan. Saya
bermimpi kalau Tuhan memberikan saya bersama Pastor Yongki di tempat ini, di Amerika ini. Saya percaya Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan kemampuan sehingga kami bisa untuk bersama-sama melayani Tuhan. Akhirnya kami melayani Tuhan bersama-sama. Ketika sebelum melayani Tuhan, saya diingatkan di firman Tuhan 10 orang kusta, yang satu kembali kepada Tuhan. Saya katakan, Tuhan, saya mau kembali kepada Engkau, Tuhan. Karena kalau saya sudah dipulihkan, saya juga mau menjadi berkat. Dan Tuhan memulihkan, menyempurnakan di dalam pemulihan kami sampai saat ini. Puji Tuhan. Ya, kami kembalikan kepada Pak Frans. Ya. Oke, baik ya, puji Tuhan. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kesaksian yang luar biasa. Haleluya, wanita yang luar biasa ya, yang sanggup ya untuk menghadapi setiap persoalan. Baik, untuk selanjutnya bisa langsung Pastor Yongki sampaikan sharing firman Tuhan buat malam hari ini. Tuhan ya, Yesus baik. Terima kasih Pak Fran, terima kasih kepada Ibu Gembala, Ibu Eli, dan juga kepada semua pengurus daripada PD Victory yang luar biasa, yang sangat berkembang ya. Terakhir saya ketemu dengan Ibu Eli tahun 2016 ya, sempat melayani di PD Victory di kota Surabaya ya, dan rencananya hari-hari ini akan berjumpa kembali dengan Ibu Eli ya. Nah, luar biasa, PD Victory sudah berkembang dengan pesat sekali, ada di kota Jakarta, di Bali, dan Semarang ya. Selamat malam semua Bapak Ibu yang ada di Indonesia, dan tentu selamat pagi buat Bapak Ibu yang mengikuti acara ini yang ada di Amerika Serikat ya. Baik, saya akan bacakan firman Tuhan dari kitab 1 Tawarikh pasal yang keempat, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. 1 Tawarikh pasal 4 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan, Yabes lebih dimuliakan. Ayo bersama-sama saya ucapkan lebih dimuliakan. 2, 3, lebih dimuliakan. Lebih keras lagi, 2, 3, lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Ayat yang ke-10. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, istri saya, Ibu Yongki ini dikenal oleh teman-teman pendeta saya, saudara, sebagai seorang wanita yang berhati emas. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan istri yang luar biasa, yang cinta mati-matian akan Tuhan dan mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi melalui istri saya lah Tuhan memulihkan keluarga kami, di mana waktu itu saya sudah tidak punya pengharapan lagi untuk keluarga ini dipulihkan. Ya, saya jatuh di dalam dosa perzinahan, perselingkuhan itu ketika usia pernikahan saya memasuki tahun yang ke-16. Hari ini kami sudah bersama-sama dengan Ibu Yongki 37 tahun, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi rumah tangga yang hampir tidak terselamatkan, tetapi oleh kemurahan Tuhan, oleh campur tangan Tuhan, akhirnya keluarga kami dipulihkan. Nah, kembali kepada bacaan tadi, dikatakan kisah tentang Yabes ya. Ini ayat yang sangat terkenal sekali. Di dalam kitab 1 Tawarikh pasal 1 sampai dengan 1 Tawarikh pasal yang ke-9, itu isinya daftar nama. Ada kurang lebih 600 nama
ya, mulai dari pasal 1 sampai pasal yang ke-9. Nah, persis di tengah-tengahnya itu ada nama Yabes, dan arti Yabes itu sangat tidak keren banget, saudara, ya, karena artinya bahwa ibunya ini melahirkan Yabes dengan kesakitan. Tentu kalau kita cari nama, pasti cari nama yang bagus, ya. Kalau orang tua kita ngerti, dia pasti carikan nama yang tepat begitu untuk anaknya. Selain supaya keren, juga supaya anaknya menjadi sesuatu. Nah, kembali kepada soal Yabes, Bapak Ibu sekalian. Jadi Yabes ini, saudara, hidupnya tidak baik, saudara, ya. Jadi sejak lahirnya hidupnya tidak baik. Tetapi, saudara, meskipun hidupnya tidak baik, tetapi ayat yang ke-9 tadi dikatakan Yabes lebih dimuliakan. Maka itu saya kasih tema renungan saya pada hari ini adalah lebih dimuliakan. Ayo bersama-sama saya katakan lebih dimuliakan. 2, 3, lebih dimuliakan. Nah, bahasa Inggrisnya, saudara, ini dikatakan more honorable. Artinya, saudara, lebih dimuliakan, lebih terhormat, lebih diberkati, lebih berkemenangan. Ya, setiap kita nih, kita senang dengan lebih. Misalnya, kita pergi beli nasi campur misalnya, ya kan, atau kita beli nasi pecel di pinggir jalan, mbok ditambahin rempeyeknya, atau mbok ditambahin sambelnya, atau mbok tambahin mie-nya. Ya, kita semua suka dengan yang lebih. Nah, saya percaya melalui renungan hari ini, Bapak Ibu saudara sekalian yang punya keluarga berbahagia, kita akan lebih berbahagia. Amin. Kalau kita sudah sehat, kita akan lebih sehat lagi. Kalau kita hari ini sebagai orang-orang yang sudah terhormat, kita akan lebih terhormat lagi. Seperti Yabes, saudara. Dia lebih dimuliakan daripada semua saudara-saudaranya. Nah, apa yang menyebabkan Yabes ini lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya? Nah, di dalam 1 Tawarikh pasal 4 ayat yang ke-10 dikatakan tadi, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Jadi hal yang pertama, Yabes mengapa hidupnya lebih dimuliakan, lebih diberkati daripada yang lainnya? Karena Yabes memulai dengan mimpi yang benar dan besar, ya. Kalau bicara soal mimpi itu angan-angan, saudara, ya, angan-angan, kerinduan, keinginan, cita-cita, itulah, saudara, yang disebut dengan mimpi, saudara. Jadi Yabes mengapa hidupnya lebih dimuliakan? Karena Yabes bisa punya mimpi, punya cita-cita, punya angan-angan yang besar, dan tentu selain besar juga benar, ya. Kita lihat tadi bagaimana Ibu Yongki, saudara, ya, dia punya keinginan, dia punya mimpi, keluarganya yang berantakan itu bisa dipulihkan kembali. Nah, di Las Vegas, Amerika sini ada perusahaan yang buat akuarium yang sangat terkenal, saudara. Kalau kita pergi ke pabriknya, itu bisa tur di dalam pabriknya, bayarnya satu orang sekitar $30, saudara. Untuk tur melihat bagaimana pabrik ini membuat akuarium. Namanya, pabriknya adalah Acrylic Tank Manufacture, ya. Nah, saudara, pabrik akuarium ini punya semboyan begini. If you can dream it, we can build it. Kalau kamu dapat mengangan-angankan, kalau kamu dapat memimpikan, kamu itu kepingin punya akuarium kayak apa? Bilang sama saya akan buatkan akuarium itu akan menjadi kenyataan. Jadi akuarium-akuarium yang keluar dari pabrik ini, saudara, unik-unik, ya. Ini saya akan putarkan videonya, ya, cuman 1-2 menit kita akan lihat. Ini adalah salah satu akuarium bikinan daripada pabrik ini, saudara.
Anderson. Ya, baik Bapak Ibu ya. Jadi itu gambarnya sedikit ya. Itu adalah akuarium ya yang dimiliki oleh toko alat-alat musik, saudara. Toko alat-alat musik itu dia kepingin begini, bagaimana drum ya, drum set untuk main musik itu bisa dijadikan akuarium ya. Tetapi sementara jadi akuarium, tapi tetap bisa dibuat main musik, saudara. Dan dia cerita ke pabrik ini, saudara. Dan pabrik ini bisa mewujudkan angan-angannya, keinginan dari pemilik toko itu. Sehingga seperti video yang kita lihat tadi, maka jadilah akuarium dengan drum set, saudara. Ya, jadi alat musiknya bisa dimainkan. Duh, bayangkan, saudara, ada pabrik yang bisa mewujudkan angan-angan atau kerinduan dari setiap kita tentang akuarium, ya. Kemudian nanti kalau saudara bisa sempat bisa nonton juga, itu ada orang kepingin ya mobil dijadikan akuarium, dan benar saudara, itu ada mobil bisa dijadikan akuarium. Kemudian ada orang kepingin begini, bikin miniatur kota New York tapi diwujudkan dalam akuarium, dan itu bisa menjadi kenyataan. Nah, seorang hamba Tuhan almarhum namanya Dr. Miles Monroe, dia berkata begini, orang yang paling malang di dunia ini adalah orang yang tidak punya angan-angan. Orang yang paling malang di dunia ini adalah orang yang tidak punya mimpi. Sebab orang yang tidak punya mimpi, pasti orang itu tidak akan punya masa depan. Nah, ada seorang tokoh yang bernama Helen Keller, saudara ya. Ibu Helen Keller ini buta dan tuli sejak dia berusia 19 bulan ya. Pada waktu lahir, Ibu Helen Keller ini lahir dengan normal dan sempurna. Karena sesuatu penyakit, maka ketika usia 19 bulan, maka Ibu Helen Keller ini buta, saudara, dan dia tuli ya. Nah, kemudian saudara, meskipun dia buta dan tuli, orang tuanya cinta banget sama Ibu Helen Keller ini, saudara, sehingga dirawat sedemikian rupa, diajarin, dan anak ini kemudian pergi ke sekolah dan lain sebagainya. Nah, singkat cerita, saudara, akhirnya Ibu Helen Keller ini menjadi seorang wanita yang buta dan tuli, tapi orang yang berhasil, saudara. Nah, salah satunya dia juga menulis sebuah buku yang sangat terkenal, judulnya adalah The Story of My Life. Buku ini sudah diterjemahkan ke 50 bahasa. Sementara Ibu Helen Keller ini, saudara, dia bisa menguasai beberapa bahasa, yaitu bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Jerman, bahasa Ibrani, dan bahasa Yunani dengan fasih sekali. Dan selama hidupnya dia telah diundang untuk berjumpa dengan 39 presiden. Nah, yang menarik begini, waktu diwawancarai ditanyai, Ibu Helen Keller, minta maaf ya, Ibu ini kan buta ya dan tuli. Tolong tanya, adakah orang yang hidupnya lebih buruk daripada orang yang buta? Ibu Helen Keller dengan singkat, jelas, mantap dia berkata, ya, ada. Orang yang lebih buruk daripada orang yang buta adalah orang yang bisa melihat tapi tidak punya mimpi. Yang lebih buruk daripada orang yang buta adalah orang yang bisa melihat tapi tidak punya cita-cita, tidak punya angan-angan. Ya. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, kita sudah melihat mengenai keluarga. Misalnya banyak keluarga-keluarga yang tercerai-berai, ya, saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana keluarga ini yang tercerai-berai dipulihkan oleh Tuhan, ya.
Dan kita juga bisa melihat bagaimana misalnya Ibu Gembala Saudara, Ibu Eli Kurniawati ya, sementara mengalami persoalan dalam keluarga, tapi beliau tetap kuat dan tegar di hadapan Tuhan. Kenapa Saudara bisa seperti ini? Karena semua orang punya mimpi. Jadi kita yang bisa melihat, mari lihat contoh-contoh yang baik Saudara. Lihat perkara-perkara yang besar. Dan kalau orang lain bisa meraihnya, mengapa kita tidak bisa meraihnya? Toh kita ini sama-sama ciptaan Tuhan yang mulia, dan kita ini adalah sama-sama pribadi yang dicintai oleh Tuhan. Yang pertama, bagaimana kita supaya bisa hidup lebih dimuliakan, yaitu dimulai dengan mimpi atau angan-angan yang besar dan benar. Yang kedua, mari saya baca lagi dari 1 Tawarikh pasal 4 ayat yang ke-10c. Dikatakan, dan kiranya tanganmu menyertai aku. Nah, pernyataan ini, kiranya tanganmu menyertai aku, ini artinya Yabes untuk meraih mimpinya itu, dia memulainya dengan iman. Alkitab dengan jelas berkata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya, jadi kalau orang Saudara tidak punya iman, Alkitab dengan jelas orang tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi setiap kita nih yang ada di ruangan Zoom ini dari PD Victory yang datang kepada Allah, kita harus punya iman bahwa Allah itu adalah Allah yang sanggup mewujudkan setiap cita-cita kerinduan kita. Dikatakan begini Bapak Ibu sekalian, apa sih yang disebut dengan iman? Iman itu adalah sikap percaya meskipun belum melihat. Ibu Yongki punya angan-angan, keluarganya dipulihkan. Ya, maka itu kemana-mana dia bawa foto, Saudara ya. Ini foto keluarga kami, Saudara. Dia simpan, Saudara, di tasnya ada foto yang besar, ada foto yang kecil. Kemudian dia tadi sudah tampilkan ya, kemudian dia print, dia cetak yang cukup banyak. Ini foto-foto kenang-kenangan. Waktu kami dalam keadaan bahagia, waktu kami vacation, waktu kami punya acara-acara di mana penuh dengan kemesraan. Itu Saudara dibikin cukup banyak, ditempelin di mana-mana selain taruh di tas, ya kan? Dan kemudian Ibu Yongki bilang, Tuhan, aku bermimpi, aku berangan-angan, aku kepengin apa yang pernah dulu disatukan oleh Tuhan dipersatukan kembali. Aku kepengin Tuhan, keluargaku ini dipulihkan, ya. Itu adalah bagian daripada iman. Iman tanpa perbuatan mati. Iman tanpa perbuatan itu adalah iman yang kosong. Jadi selain punya cita-cita, angan-angan, nah Ibu Yongki juga punya iman. Nah, iman apa yang dikerjakan oleh Ibu Yongki? Saudara, kita sudah dengar kesaksiannya. Bagaimana Ibu Yongki begitu marah, pahit hati, kecewa kepada saya, Saudara, ya. Dia bete dan lain sebagainya sampai kepingin mati, Saudara. Tetapi ketika dia mendapatkan kekuatan, Saudara, maka Ibu Yongki sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Maka iman apa yang dikerjakan oleh Ibu Yongki? Maka Ibu Yongki mulai belajar mengampuni. Nggak gampang, Saudara, ya. Tanya saja sama Ibu Eli, saya pernah dengar kesaksiannya bagaimana ketika beliau ini marah, dia masuk ke kamar mandi, kemudian dia tutup mulutnya sedemikian rupa dan keluar dari kamar mandi, yang keluar adalah kata-kata yang penuh pujian dan berkat. Itu adalah bagian daripada iman. Ibu Yongki bertindak dengan iman. Dia mulai SMS saya, dia mulai kirim berita, dia mulai coba telepon saya, dia pesan di pesan suaranya. Sayangku, pulanglah, aku cinta kepada kamu. Sayangku, pulanglah, aku mengampuni kamu. Ini bukan soal bisa atau tidak bisa. Buat setiap anak Tuhan, ini adalah soal mau atau tidak mau.
Hari-hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kita tahu mengapa Yesus naik ke sorga, karena setelah Yesus naik ke sorga, maka dia mencurahkan Roh Kudus-Nya. Roh Kudus itulah yang disebut roh penolong, roh parakletos itu yang akan menolong setiap kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Akhirnya, Ibu Yongki benar-benar bisa dengan tulus untuk melepaskan pengampunan kepada saya. Hari ini kalau ditanya kepada Bu Yongki, peristiwanya ingat atau tidak? Oh, beliau ini saudara adalah orang yang pintar, daya ingatnya luar biasa. Sampai hari ini secara detail, beliau ini ingat semua kejahatan, semua perbuatan yang menyakiti hatinya. Ingat dengan jelas. Tetapi karena ada pengampunan yang tulus, meskipun ingat, tapi tidak ada sakit di hatinya. Ya, itu yang namanya iman, saudara. Jadi iman harus disertai dengan tindakan. Saya nggak ngerti Bapak Ibu punya angan-angan seperti apa. Tapi mari, kalau kita misalnya mengalami persoalan dalam keluarga, mulai bertindak, ya, mulai melangkah. Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, kalau kita punya angan-angan tentang pekerjaan, ayo kita bertindak. Apa? Bekerja lebih rajin lagi, bekerja lebih berhikmat lagi, bekerja lebih disiplin lagi, dan lain sebagainya. Kalau ada kita yang sekolah, bagaimana bertindak dengan iman? Yaitu belajar lebih lagi, ya kan? Menyelidiki pelajaran itu lebih tekun lagi. Saya percaya apa yang dimimpikan itu akan menjadi kenyataan. Alkitab tidak menyebutkan Yabes itu punya uang. Alkitab tidak menyatakan bahwa Yabes itu punya kemampuan. Alkitab tidak menyatakan bahwa Yabes itu adalah orang yang istimewa. Tetapi meskipun keadaan Yabes seperti itu, tapi Tuhan mengangkat Yabes sedemikian rupa sehingga dia lebih dimuliakan, lebih diberkati, dan hidupnya jauh lebih baik daripada orang-orang yang ada pada waktu itu. Nah, hal yang ketiga yang dikerjakan oleh Yabes itu ada di dalam 1 Tawarik pasal 4 ayat yang ke-10 tadi. Dikatakan, Yabes berseru kepada Allah. Artinya apa, saudara? Untuk mewujudkan supaya hidupnya lebih dimuliakan, Yabes memulainya dengan berdoa. Bersama saya ucapkan berdoa. 2, 3, berdoa. Ya, jangan sepelekan dengan yang namanya doa. Ya, luar biasa. Saya sangat diberkati. Tadi saya check in di dalam Zoom-nya PD Factory ini luar biasa. Saya sudah check in 20 menit atau 25 menit sebelumnya, ya, tetapi sudah dimulai dengan doa dan penyembahan. Aduh, sampai merinding banget, ya. Saya benar-benar bisa merasakan hadirat Tuhan melalui apa yang Bapak Ibu kerjakan di PD Victory ini. Saya bisa melihat kesungguhan hatinya. Ya, mengapa dimulai dengan doa? Karena saya percaya Ibu Erli maupun Pak Fran dan semua pengurus di PD Victory ini menyadari tanpa doa kita itu nothing, saudara, ya. Kita itu tanpa doa nggak ada apa-apanya. Nah, salah satu pembicara terbesar itu adalah John Wesley, saudara. John Wesley punya mama, saudara. Mamanya ini punya 16 anak, saudara, ya. Bayangkan, saudara, anaknya banyak banget, 16 anak. Jadi beliau, saudara, hidup pada zaman 100 tahun lebih yang lampau, saudara. Punya anak 16 itu, bayangkan repotnya luar biasa. Tetapi mama daripada John Wesley itu adalah seorang yang beriman. Sehingga di tengah-tengah kesibukannya mengurus 16 anak itu, di dalam kesaksiannya, mamanya John Wesley tidak pernah melewati harinya tanpa doa, saudara, ya. Di tengah-tengah kesibukannya, saudara, dia meluangkan waktu untuk berdoa. Sekali lagi, kalau bicara doa itu bukan bicara soal berdoa 1 jam, 2 jam, atau 3 jam, ya. Berdoa artinya kita selalu punya waktu, hati melekat kepada Tuhan,
menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Dan kita lihat bagaimana mamanya John Wesley ini ketika berdoa, anaknya, salah satu anaknya menjadi orang yang terkenal, menjadi orang yang berhasil, menjadi pembicara yang luar biasa. Saya percaya dengan apa yang dikerjakan oleh gembala saudara, Ibu Eli, ya, saya mendengar kesaksian daripada beliau, bagaimana salah satu anaknya yang paling besar, ya, itu memutuskan untuk sekolah Alkitab, saudara, ya, dan sekarang sudah lulus dari sekolah Alkitab yang salah satu terbaik di dunia, yaitu Biola yang ada di Los Angeles, ya. Selamat untuk Ibu Eli, ya. Dan saya percaya prestasi itu bisa dicapai. Mengapa? Karena doa daripada mamanya atau doa daripada Ibu Eli ini, saudara. Jadi doa itu akan mempercepat kita untuk mencapai tujuan-tujuan yang apa menjadi kerinduan kita. Tapi kalau kita berdoa tanpa berusaha, itu sama dengan mengemis, saudara, ya kan? Berusaha tanpa berdoa itu sama dengan sama dengan budak, sama dengan orang yang kerja paksa. Jadi kita harus berdoa, tapi juga ada usaha, saudara. Usaha apa? Usaha yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, itulah 3 hal, ya, yang membuat Yabes lebih dimuliakan. Yang pertama, Yabes memulainya dengan mimpi yang besar dan benar. Yang kedua, Yabes memulai dengan iman. Yang ketiga, Yabes memulainya dengan berdoa. Nah, sekarang apa saja yang diminta, apa saja yang didoakan oleh Yabes sehingga doanya dikabulkan? Kita kan kepingin, saudara. Tadi dikatakan bahwa setelah Yabes berdoa, maka doanya dikabulkan. Saya percaya setiap kita, kalau kita berdoa, kita kepingin doanya dikabulkan, ya. Yang pertama yang didoakan oleh Yabes tadi ada di dalam 1 Tawarik pasal 4 ayat yang ke-10, dikatakan begini, kiranya Tuhan Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Jadi saudara, yang pertama Yabes itu minta hal-hal yang spesifik, saudara. Kelihatannya egois, saudara. Minta diberkati berlimpah-limpah, tetapi firman Tuhan ternyata tidak menyalahkan doa daripada Yabes ini. Justru doa Yabes ini dikabulkan. Artinya apa? Kita boleh minta hal-hal yang spesifik, ya, seperti Ibu Yongki minta supaya keluarganya dipulihkan. Tapi Ibu Yongki itu ada salahnya waktu berdoa. Dia bilang begini, ya kan? Tuhan, pulihkan keluargaku, bawa pulang suamiku Tuhan dalam keadaan sehat, tapi miskin juga nggak apa-apa. Yang penting suamiku pulang. Nah, ini jangan ditiru, saudara. Saya benar-benar pulang ke rumah, saudara, ya kan? Sehat, tidak stroke, tapi miskin, ya. Pulang miskin, utangnya di mana-mana, namanya jelek, kemudian bangkrut, nggak punya pekerjaan, nggak punya pelayanan, semuanya habis, bukan habis, tapi minus. Ini doa yang spesifik, tapi nggak keren, ya kan? Jadi kalau kita mau doa yang keren begini, Tuhan pulihkan keluargaku. Dan waktu dipulihkan keluargaku dalam keadaan kaya raya, diberkati Tuhan, ya. Itu doa yang spesifik seperti itu boleh, saudara. Yabes bilang, Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Perluas Tuhan daerah-daerah usahaku. Kita boleh berdoa, Tuhan perluas pabrikku. Tuhan pulihkan, berkati pernikahanku. Tuhan berkati anak-anakku. Jadi anak-anak yang pandai, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang takut akan Tuhan. Alkitab bilang begini, ya, kita itu tidak memperoleh apa-apa. Mengapa? Karena kita tidak berdoa. Jadi isi doa daripada Yabes yang pertama, dia minta hal-hal yang spesifik.
Isi yang kedua daripada doa Yabes itu terdapat di ayat yang ke-10 tadi, dikatakan, dan kiranya tanganmu menyertai aku Tuhan. Jadi Yabes itu minta penyertaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa Yabes minta penyertaan Tuhan? Karena Yabes menyadari tanpa Tuhan itu dirinya nothing. Nah, Bapak Ibu sekalian, tahu nggak? Bilangan kita ini, manusia itu adalah 0, saudara. Ya, bilangan manusia itu 0. Ya, 0 itu ya kalau besar ya 0 besar namanya. Tapi 0 besar itu tetap namanya 0, saudara. 0 ditambah 1000 sama dengan 1000. Kalau 0 ditambah 1 juta sama dengan 1 juta. Kalau 0 ditambah 1 miliar sama dengan 1 miliar. Nah, bilangan Tuhan kita bukan 1 juta, bukan 1 miliar, tapi bilangan Tuhan kita adalah tidak terbatas. Ya. Jadi kalau kita 0 ditambah Tuhan yang tidak terbatas, maka jadi tidak terbatas. Maka pinter banget itu Yabes. Dia bilang, Tuhan, sertai aku. Sebab tanpa penyertaan Tuhan, ya setiap kita ini nothing, saudara. Kita itu nggak ada apa-apanya dan tidak bisa apa-apa. Satu kali, seorang anak kecil di sekolah minggu, dia tanya sama guru sekolah minggunya, Bu guru, bisa nggak nih semut yang kecil ini merobohkan tembok gereja ini yang kuat, yang kokoh ini? Ibu gurunya bilang begini, ya tentu tidak bisa. Bagaimana semut yang kecil ini merobohkan tembok yang besar? Anak kecil ini bilang gini, bisa Bu Guru. Bisa gimana caranya? Caranya semut yang kecil ini naik ke atas gajah. Nah, nanti gajah itu yang akan menabrak tembok itu yang besar sehingga gajahnya temboknya bisa rubuh. Kita yang nggak ada apa-apanya, kalau disertai oleh Tuhan, maka tidak ada satupun perkara yang mustahil. Amin. Kalau disertai Tuhan, maka yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Dan yang terakhir, yang diminta oleh Yabes sehingga doanya dikabulkan, yaitu Yabes minta perlindungan daripada Tuhan, saudara. Mengapa minta perlindungan daripada Tuhan? Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini sangat membutuhkan perlindungan daripada Tuhan, saudara, ya. Sebab di sekitar kita akan banyak gangguan, ada banyak godaan, ada banyak orang-orang yang tidak suka, yang tidak senang dengan kita, saudara. Sehingga Yabes tahu kalau dia diberkati, dia dipulihkan, dia diangkat oleh Tuhan, tapi tidak dilindungi oleh Tuhan, maka semuanya sia-sia. Ya, hari ini Bapak Ibu sekalian, kita masih bisa bersama-sama di tempat ini di tengah-tengah badai COVID-19. Saya percaya itu semua karena perlindungan daripada Tuhan. Ya, jadi 3 isi doa itulah, saudara, yang kemudian didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Ayat yang terakhir dikatakan begini, di dalam Efesus pasal 3 ayat yang ke-20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah, akhirnya setelah Tuhan bawa saya pulang ke rumah, ya, dan kemudian saya ada di rumah, ditolong, dikuatkan oleh Ibu Yongki, dikasihi, diampuni Bapak Ibu Saudara sekalian, dan terus kami berdoa. Akhirnya apa yang kami doakan, saudara, Tuhan mengabulkan dan bahkan memberi lebih daripada apa yang dipikirkan. Saya ini kan gembala sidang, saudara, di Indonesia, ya. Waktu saya jatuh di dalam dosa, maka semua pelayanan, semua jemaat itu saya tinggalkan, saudara, ya. Saya tinggalkan sehingga saya nggak punya pelayanan dan
tidak punya apa-apa lagi. Tetapi ketika sudah Tuhan pulihkan, ekonomi dipulihkan, utang-utang dilunaskan, dan kemudian pelayanan mulai dipulihkan oleh Tuhan, diangkat sedemikian rupa. Kemudian saya bilang sama Ibu Yongki, saya ini kepingin menjadi gembala lagi, ya. Dan tak pernah diduga-duga Bapak Ibu sekalian. Akhirnya saya mendapatkan undangan untuk ke Amerika Serikat ini, untuk merintis dan memulai gereja di kota New York ini, saudara. Jadi sama sekali itu tidak ada di pikiran kita. Nah, itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi waktu Yabes minta Tuhan berkati aku berlimpah-limpah, dia tidak menduga, saudara. Akhirnya Yabes diberkati berlimpah-limpah. Waktu saya minta untuk melayani Tuhan lagi, saya nggak menduga, saudara. Dari Indonesia kemudian dibawa ke kota yang cukup besar ini, yaitu di kota New York, untuk merintis, memulai, dan membangun jemaat Tuhan yang ada di kota New York ini. Nah, satu kali, saudara, ada pemain golf nih, pemain golf di Amerika ini diundang oleh salah satu raja di Arab, saudara, untuk main golf di Arab, ya. Nah, setelah sekian hari main golf dengan Raja Arab ini sangat terhibur. Nah, waktu pulang, saudara, maka Raja Arab ini tanya kepada pemain golf ini, ya, sekarang apa yang kamu inginkan dari aku ini? Aku akan berikan hadiah untuk kamu. Kemudian pemain golf ini, sudah dia berpikir sejenak. Dia bilang begini, oke, saya kepingin punya stick golf seperti kepunyaan tuanku raja ini, ya, sebab stick golfnya itu bagus sekali, terbuat dari emas dan memang dibuat special edition. Kemudian raja itu bilang, baik, nanti aku akan segera kirimkan ke Amerika Serikat. Maka pemain golf ini pulang ke Amerika Serikat, saudara. Nah, setelah sekian lama ditunggu-tunggu, kok stick golf yang dijanjikan oleh raja ini kok nggak datang, ya kan? Dia pikir, wah, raja ini cuman omong doang, ya kan? Ngomong aja, janji-janji, tapi tidak ditepati. Seperti kebanyakan manusia, kan? Sampai Tuhan bilang begini, aku ini Tuhan, bukan manusia. Masa Tuhan berfirman dan tidak menggenapinya? Dan kemudian setelah ditunggu sekian bulan, saudara, ternyata, saudara, benar-benar stick golf itu datang, saudara, ya kan? Datang, dan kemudian saudara pegolf ini senang sekali menerima stick golf itu, dan dia kaget, saudara. Ternyata di dalam kotak stick golf itu ada secari kertas, saudara, surat daripada Raja Arab ini. Dia bilang begini, selain aku memberikan kepada kamu stick golf, maka dengan ini aku juga memberikan kamu hadiah sebuah lapangan golf. Minta stick golf, dapat stick golf plus lapangan golf, ya. Hari ini saya sudah mendengar bagaimana kerinduan daripada gembala saudara, yaitu Ibu Eli, kepingin keluarganya dipulihkan, tapi bukan sekedar dipulihkan, tapi Ibu Eli kepingin Bapak Kwang ini, ya, selain nanti kembali ke rumah, tetapi juga akan dipakai menjadi hamba Tuhan yang luar biasa, sehingga bersama dengan Ibu Gembala saudara dapat menjadi berkat buat banyak bangsa di atas muka bumi ini. Hari ini, Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita berani mimpi, kalau kita berani punya angan-angan yang benar, yang besar, yang tidak menyimpang dengan firman Tuhan, dan kita mulai bawa itu di dalam doa, percayalah, itu akan segera menjadi kenyataan. Kalau keluarga kami dipulihkan oleh Tuhan, diangkat sedemikian rupa, sehingga kami lebih dimuliakan, kami lebih diberkati daripada waktu-waktu yang lalu. Saya percaya Bapak Ibu saudara sekalian ini, baik kita yang bergumul tentang ekonomi, tentang pekerjaan, tentang hubungan suami istri, tentang hubungan mertua dengan menantu, apa saja menjadi pergumulan kita, mari kita datang, hadapkan kepada Tuhan, dan percayalah dengan iman, itu akan menjadi kenyataan. Amin. Mari kita berdoa. Berkati ya Abba ya Bapa, setiap anak-anakmu,
yang ada di ruangan Zoom ini Tuhan. Engkau mengerti setiap pergumulan kami. Kami mau hadapkan setiap pergumulan ini ke dalam tangan-Mu. Kami minta campur tangan-Mu. Intervensilah ya Abba, ya Bapa. Dan kami percaya hanya Engkau yang sanggup menolong kami. Pulihkan keluarga kami. Pulihkan rumah tangga kami. Tuhan, pulihkan ekonomi kami. Pulihkan pekerjaan kami semua. Biarlah tahun 2021 ini menjadi tahun penuh kemenangan buat setiap kami. Sebab kami tahu kuasa dan kasih-Mu tidak bisa dibatasi oleh COVID-19. Kuasa dan kasih-Mu tidak bisa tidak bisa dibatasi oleh situasi dan kondisi keadaan apapun juga. Kalau keluarga hamba-Mu Tuhan sudah angkat, Tuhan pulihkan, Tuhan berkati lebih daripada waktu-waktu yang lampau. Kami percaya keluarga besar PD Victory ini dicintai, diangkat oleh Tuhan, dipulihkan lebih lagi. Demikian juga pergumulan daripada Ibu Gembala. Tuhan, kami percaya waktunya sudah semakin dekat untuk Bapak Kuang ini kembali bersama-sama dengan Ibu Eli dan anak-anaknya. Sebab apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh apapun juga namanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya diberkati bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.